Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat di dalam bulan Ramadan memasuki hari ke-20. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah dan kekuatan untuk menjalani puasa Ramadan kali ini hingga akhirnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, buat teman-teman jangan lupa ya, selalu like, share, and comment. Untuk lebih lanjutnya lagi, mohon kritik dan sarannya untuk komentar di bawah demi video kami yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya kami mohon maaf untuk hampir satu minggu yang lalu belum upload sama sekali karena mengingat kesibukan kami di dalam puasa Ramadan kali ini. Oke, langsung aja kita bahas. Kita terakhir kali membahas tentang kondisi bangsa Arab pra-Islam secara geografi, politik, ekonomi maupun secara religi. Sekarang kita bahas asal-usul nama bangsa Arab itu sendiri. Menurut buku sejarah Islam dari periode klasik, pertengahan, dan modern karya Rizm Aizid, ini ada beberapa pendapat mengenai asal-usul bangsa Arab itu sendiri. Yang pertama, kata Arab sendiri yaitu mengikuti dari nenek moyang mereka, yaitu Ya'rub bin Qatan atau bangsa Qotaniyah, karena mengingat kebiasaan orang Arab sendiri selalu menamai suatu tempatnya kebanyakan berasal dari nama pendirinya atau nama penemu dari kota tersebut, seperti Ya'rub ini. Sekaligus Ya'rub bin Qatan merupakan orang yang berbahasa Arab pertama kali, sehingga beliau ini dijuluki sebagai nenek moyangnya bangsa Arab. Ini pendapat yang pertama. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, Arab sendiri berasal dari kata Ya'rub yang artinya fasih, mengingat orang Arab sendiri termasuk bangsa yang paling fasih mengucapkan huruf. Bahkan huruf hijaiyah sendiri termasuk huruf yang paling lengkap, tempat keluarnya atau makhrajul hurufnya, mulai dari hidung, mulut, lidah, bahkan hingga tenggorokan, semua ada dalam setiap pelafalan huruf-huruf hijaiyah tersebut. Pendapat yang ketiga, nama Arab sendiri diambil dari kata al-arabat, jamak dari irbah yang artinya Mekah, mengingat di dalam Arab sendiri terdapat sebuah bangunan kuno yang sangat sakral, yang kita tahu yang merupakan termasuk titik nol awalnya ketika bumi pertama kali diciptakan. Pondasi ini sudah ada terlebih dahulu. Maka dari itu nama Arab sendiri menurut pendapat yang ketiga ini berasal dari kata irbah yang artinya sama dengan Mekah. Terus pendapat yang selanjutnya, pendapat keempat, kelima, dan keenam ini hampir sama dari satu bahasa, yaitu bahasa Ibrani. Yang pertama dari kata arobah yang artinya mengembara, mengingat bahasa Arab sendiri termasuk bangsa pengembara atau bangsa nomaden, yang mana dia tinggal dari satu daerah ke daerah yang lain untuk mencari sumber mata air untuk bertahan hidup, karena mengingat sumber air merupakan komponen utama dari suatu kehidupan itu sendiri. Untuk yang kedua yaitu dari kata ebreh, kata Arab yang artinya sama, ada sama-sama pengembara, karena mengingat tadi itu bangsa Arab termasuk bangsa nomaden, dia bangsa yang tidak menetap di wilayah tertentu, melainkan dia berpindah untuk mencari sumber mata air demi kelangsungan hidupnya. Yang ketiga dari kata abhar, sama-sama
nama bahasa Ibrani, Abhar, yang artinya juga sama, mirip, artinya melintasi atau bergerak, yang menyiratkan bahwasanya bangsa Arab memang bangsa nomaden. Jadi ketiga pendapat ini semuanya hampir sama dan dari satu bahasa, yaitu bahasa Ibrani. Sedangkan pendapat yang terakhir mengatakan bahwasanya bangsa Arab itu ya berasal dari bahasa itu sendiri, Arab. Tapi di sini hipotesis ini merupakan penjelasan post hoc HOC yang justru memutarbalikkan proses asal usul dari bangsa Arab itu sendiri. Jadi kayaknya pendapat yang terakhir ini kurang terlalu kuat menurut beberapa ulama, sehingga tidak bisa menjadikan pijakan. Tapi bagaimanapun, ketujuh pendapat ini merupakan sebuah teori yang mana masing-masing dari sebuah pendapat itu mempunyai bukti atau mempunyai dasar yang mungkin bagi mereka yang mempercayainya itu adalah sebuah kebenaran. Nah, itulah beberapa versi asal usul nama bangsa Arab sendiri menurut beberapa ahli, entah itu ahli bahasa maupun ahli sejarah. Jadi dari ketujuh pendapat tadi, kebanyakan ulama atau sebagian besar ulama menyimpulkan bahwasanya pendapat yang pertama, yaitu bangsa Arab sendiri berasal dari nenek moyang mereka sendiri yang bernama Ya'rub bin Qotan atau bangsa Qotania, yang merupakan orang yang pertama kali berbahasa Arab. Ini menurut kesepakatan ulama. Tidak semua ulama, maksudnya sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya pendapat yang paling kuat yaitu pendapat yang pertama, itu berasal dari nenek moyangnya. Mengingat kebiasaan bangsa Arab suka menamai tempat atau daerah asalnya dengan nama pendirinya, seperti Yasrib. Yasrib itu merupakan nama orang yang mendirikan kota Yasrib yang sekarang berubah menjadi kota Madinatul Munawwarah. Dan Hijaz itu merupakan kerajaan Hijaz, nama orang juga, dan beberapa tempat lainnya. Oke, sekian itu dulu asal usul nama bangsa Arab yang dapat kami sajikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada keterbatasan ilmu, itu memang dari kami sendiri, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua, dan tetap semangat jaga kesehatan di tengah kondisi pandemi corona ini yang sedang berlangsung. Mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan ini, pandemi ini segera berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Jangan lupa tulis komentar dan saran demi perbaikan video yang lebih baik lagi. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.